Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama kita dengan channel YouTube Sastro Samosir. Kali ini pembelajaran yang kita lakukan yaitu adalah tentang perubahan sosial, modernisasi dan berbagai permasalahannya. Sebelum melanjut pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu silahkan tombol subscribe dan jangan lupa untuk share atau like sebelum mendapatkan notifikasi video yang lainnya. Oke, terima kasih buat kawan-kawan. Kita akan mempelajari tentang perubahan sosial, modernisasi dan berbagai permasalahan sosial. Di dalam pelajaran sosiologi, bahwa perubahan sosial tidak aneh lagi jika kita dapat mengetahui dalam suatu ilmu pengetahuan. Perubahan sosial merupakan suatu perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat, baik dalam fungsinya, strukturnya, norma-normanya, atau sistem yang terjadi di masyarakat yang terencana di dalam proses masyarakat tertentu. Di dalam kajian proses perubahan sosial, bahwa manusia adalah makhluk yang dinamis, di mana terjadi setiap saat selalu mengalami perubahan. Artinya perubahan ini terjadi baik dalam waktu yang singkat maupun waktu yang panjang. Perubahan sosial dikaji dalam beberapa, yaitu berupa nilai dan norma sosial, pola perilaku, susunan lembaga kemasyarakatan, kekuasaan dan kewenangan, interaksi sosial dan lain-lain. Artinya bahwa dalam proses perubahan sosial ini banyak sekali terjadi perubahan dalam struktur fungsi masyarakat tertentu. Artinya bahwa banyak kegunaan atau hal-hal yang lain jika dibandingkan terhadap perubahan sosial di masa kini, baik dalam proses perubahan di masa klasik, tradisional, hingga postmodern dan modern. Perubahan itu ada yang sifatnya cepat dan ada yang lambat, tergantung pada sistem lapisan masyarakatnya. Beberapa definisi pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Salah satunya adalah Kingley Davis pada tahun 1960 yang mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat tertentu. Artinya bahwa Kingley Davis mengalami perubahan sosial yang sangat cepat di dalam masa kehidupan yang dia alami. Perubahan ini terjadi bukan hanya dalam struktur dan fungsi masyarakat saja, tetapi melainkan dari norma-norma tradisional hingga pada perubahan sistem masyarakat tertentu. Dan ada beberapa definisi perubahan lainnya oleh para ahli, yaitu seperti William F. Cockburn, Macionis, Purcell, Ritchie, Farley, dan lain-lain. Perubahan sosial pasti ada kaitannya terhadap modernisasi. Secara umum, modernisasi merupakan salah satu bentuk dari perubahan sosial. Artinya bahwa dalam proses perubahan sosial akan mengalami bahwa perubahan ini mulai dari perubahan tradisional, klasik, postmodern hingga modern. Dengan hal tersebut, pasti ada kajian terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi hingga pada masa kini. Dalam modernisasi pasti ada syarat-syarat modernisasi, yaitu sebagai berikut. Pertama, cara berpikir yang ilmiah. Yang kedua, adanya sistem pengumpulan data yang baik, teratur dan terpusat pada suatu lembaga tertentu. Yang ketiga, sistem administrasi yang efisien, adanya konsekuensi, kualitas dan kuantitas terhadap sistem administrasi modernisasi tersebut. Yang keempat, ada sentralisasi wewenang perencanaan sosial. Dan berikutnya, ada iklim yang mendukung perubahan baru. Artinya bahwa terhadap perubahan sosial ada faktor mendorong, sehingga ada yang mendukung bagaimana perubahan sosial itu dapat terjadi. Disiplin yang tinggi pada waktu dan aturan main. Dan berikutnya adalah inovasi dan modifikasi dalam segala bidang secara berantai. Artinya, dalam perubahan sosial pasti ada ciptaan baru, ide yang dikeluarkan oleh masyarakat atau individu itu sendiri, sehingga perubahan ini dapat terjadi terhadap perubahan sosial yang besar, umum, globalisasi di dalam dunia. Perubahan sosial dan modernisasi. Jika dilihat dari modernisasi, ada dua bentuknya, yaitu
perubahan sosial yang terarah dan terencana. Yang kedua, meliputi segala aspek kehidupan seperti konflik sosial, disorganisasi, problema sosial, transportasi, dan lain sebagainya. Artinya, di dalam modernisasi pasti ada masalah-masalah yang terkandung dalam perubahan sosial, yaitu di mana seperti konflik sosial, disorganisasi, ada masalah sosial yang lainnya. Dengan hal tersebut, pasti ada dampak positif dan dampak negatif terhadap perubahan sosial masa kini. Modernisasi bukan westernisasi. Mengapa? Karena disebabkan beberapa alasan. Pertama, modernisasi bersifat preventif. Yang kedua, modernisasi bersifat konstruktif. Yang ketiga, modernisasi harus dapat memproyeksikan hal yang mungkin timbul. Yang berikutnya adalah modernisasi bersifat selektif terhadap aspirasi pembaruan dan perilaku yang menyimpang. Dalam proses perubahan sosial, ada beberapa. Yang pertama, penyesuaian masyarakat terhadap perubahan. Artinya, dalam proses perubahan ini, masyarakat dapat menghendaki keseimbangan sosial. Setiap ada dinamika sosial, maka dilakukan perubahan lembaga atau individu. Yang berikutnya adalah adanya saluran perubahan sosial. Saluran proses perubahan ini yang dimaksud adalah di bidang pemerintahan, ekonomi, agama, pendidikan, politik, dan lain sebagainya, sehingga mampu menyalurkan efektif tergantung pada lembaga yang dominan tertentu. Disorganisasi, disintegrasi, dan terorganisasi jika nilai budaya pudar timbul persoalan. Di dalam suatu bentuk proses sosial, ada beberapa bentuk yang terjadi dalam perubahan sosial. Yang pertama itu perubahan yang terjadi secara cepat dan lambat. Artinya bahwa perubahan secara lambat yaitu merupakan suatu perubahan yang bertahap tanpa direncanakan dan tidak perlu sejalan dengan peristiwa yang ada. Artinya bahwa perubahan ini tidak ada terencana terhadap pikiran manusia yang bagaimana akan terjadi perubahan sosial yang akan datang. Yang kedua adalah perubahan secara cepat. Perubahan secara cepat atau yang disebut dengan revolusi adalah perubahan yang direncanakan atas dasar keinginan bersama. Salah satu contoh perubahan secara cepat adalah tentang pembangunan, globalisasi atau pembangunan teknologi, yang dimana sekarang ini pengetahuan teknologi semakin berkembang hingga bagaimana proses modernisasi yang akan datang terjadi. Syarat-syarat revolusi. Yang pertama, harus ada keinginan bersama untuk melakukan revolusi. Artinya bahwa dalam kehidupan individu dengan kelompok masyarakat tertentu harus ada perencanaan melakukan proses keinginan yang ingin dicapai. Artinya bahwa dalam masyarakat tersebut ada proses perencanaan yang bagaimana untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua, harusnya ada perasaan tidak puas terhadap keadaan. Artinya bahwa ada rasa yang tidak puas terhadap diri kita sendiri juga dengan masyarakat, sehingga mampu memunculkan atau menciptakan ide-ide yang ada di dalam masyarakat tertentu. Yang ketiga, adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang dianggap mampu memimpin masyarakat tersebut. Artinya bahwa dalam masyarakat harus mampu salah satu mewakili untuk menjadi pemimpin agar bagaimana mencapai tujuan yang diharapkan. Yang keempat adalah harus ada momentum yang tepat. Adanya komitmen atau proses tujuan yang ingin diharapkan tersebut sehingga masyarakat mampu menyelesaikan perencanaan yang diperoleh. Perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang besar. Dalam proses perubahan pasti ada yang memiliki bentuk perubahan yang kecil maupun perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat tertentu. Yang pertama, perubahan yang pengaruhnya kecil, yang merupakan suatu perubahan yang tidak membawa pengaruh langsung atau pengaruh yang berarti bagi masyarakat yang luas. Dalam pengaruh kecil ini tidak ada pengaruhnya terhadap perubahan secara umum baik globalisasi masyarakat dunia. Contoh perubahan yang pengaruhnya kecil adalah seperti secara pribadi kita memotong rambut. Itu adalah perubahan secara pribadi, tidak ada pengaruhnya terhadap globalisasi. Yang kedua adalah perubahan yang pengaruhnya sangat besar, yaitu merupakan perubahan yang membawa pengaruh langsung bagi masyarakat secara umum atau global. Misalnya, perubahan ini menuju industrialisasi atau perubahan teknologi.
Perencanaan dalam menciptakan suatu teknologi sangat mempengaruhi terhadap perubahan masyarakat dunia, yang mana tujuannya untuk memudahkan proses tenaga kerja yang ada pada manusia tersebut. Di dalam proses perubahan sosial, ada beberapa faktor penyebab perubahan sosial. Yang pertama, menurut Selos Marjan dan Sulaiman Sumardi, faktor menyebabkannya itu dan kebudayaannya adalah bertambah dan berkurangnya penduduk, adanya penemuan-penemuan baru, pertentangan konflik sosial, dan terjadinya pemberontakan atau perubahan. Perubahan sosial yang terjadi menurut Selos Marjan ini adalah pasti adanya pertambahan atau berkurangnya penduduk dalam jangka kematian dan kelahiran dalam masyarakat tersebut. Yang kedua, menurut Sorjono Sukanto, bahwa perubahan sosial dan kebudayaan dapat bersumber pada hal-hal ini. Salah satunya sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia. Yang kedua, terjadinya peperangan. Yang ketiga, pengaruh terhadap kebudayaan masyarakat lain, sehingga budaya Barat mampu mempengaruhi budaya Indonesia. Begitu juga sebaliknya, budaya Indonesia sangat mempengaruhi terhadap budaya Barat. Faktor pendorong perubahan sosialnya yaitu satu, kontak dengan kebudayaan lain. Artinya adanya komunikasi atau hubungan terhadap kebudayaan lain atau negara lain sehingga mampu kerjasama dengan tujuan mencapai harapan yang dicapai. Yang kedua, sistem pendidikan yang maju. Bagi negara atau seorang pemimpin pasti ingin meningkatkan bagaimana proses pendidikan dari semakin hari semakin berkembang, serta juga semakin perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini harus memiliki tujuan bahwa pendidikan harus maju sehingga mampu bersaing terhadap dengan negara lain. Yang ketiga adalah sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginannya untuk maju. Yang keempat adalah sistem terbuka dalam lapisan-lapisan masyarakat tersebut. Adanya keterbukaan dalam sistem sosial, baik tatanan sosial, norma sosial, ada istiadat maupun hal lainnya yang menyangkut masyarakat dengan mencapai hal-hal normatif terhadap individu dan juga masyarakat tersebut. Yang berikutnya adalah penduduk yang heterogen dan juga ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu. Ada juga orientasi ke masa depan, artinya di dalam proses perubahan sosial ini pasti ada tujuan untuk masa yang akan datang agar bagaimana perubahan sosial ini semakin meningkat yang tidak menimbulkan konflik, bahkan yang harus ditujukan adalah meningkatkan persaingan bagi ilmu pengetahuan dan teknologi masa yang akan datang. Dan berikutnya adalah memiliki nilai moral seperti ajaran agama bahwa manusia harus senantiasa merubah hidupnya. Harus ada jalinan toleransi sesama manusia sehingga mampu menjamin dan saling menghargai antar sesama manusia, baik dalam agama, antar suku, budaya, dan lain-lainnya. Ada juga faktor penghambat dalam proses perubahan sosial ini. Pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Hal ini merupakan salah satu masalah atau penghambat dalam proses perubahan sosial. Adanya egois yang tinggi atau iri dengki terhadap individu dengan orang lain. Dengan hal itu, jarang terjadi toleransi atau menjalin hubungan. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan terlambat. Perkembangan ilmu pengetahuan ini terjadi ketika tidak ada jalinan komunikasi atau pengetahuan ide-ide manusia itu tersendiri, yang dimana pengetahuannya itu sangat kecil, tidak ada ide-ide yang memuaskan di dalam pikiran individu. Yang berikutnya adalah sikap masyarakat yang tradisional. Adanya kecenderungan masyarakat tersebut terhadap tradisional, tidak ada mampu mengeluarkan ide-ide atau karya terhadap perubahan globalisasi masa kini. Yang berikutnya adalah adanya nilai yang tertanam kuat pada kelompok masyarakat tertentu. Yang berikutnya adalah rasa takut akan terjadi kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Artinya dalam proses kegoyahan ini berpikir optimis atau berpikir pesimis yang dilakukan terhadap masyarakat kebudayaan tersebut. Yang berikutnya adalah sikap masyarakat yang tertutup, artinya tidak ada keterbukaan terhadap masyarakat tersebut dengan masyarakat lain, sehingga tidak ada perkembangan yang terjadi dalam masyarakat tersebut.
Yang berikutnya adalah hambatan yang bersifat ideologis. Adanya ide yang tidak dikeluarkan oleh masyarakat tersebut sehingga mampu untuk tidak ada jalinan dengan komunikasi masyarakat lainnya. Adat atau kebiasaan. Adat atau kebiasaan yang terjadi dalam suatu negara banyak sekali. Adat dalam kebiasaan ini seperti norma, adat kebiasaan tradisional yang terjalin dalam berbeda suatu daerah. Ini merupakan suatu hal yang mungkin tidak bisa dihindari. Dengan hal tersebut, kita harus mampu mengeluarkan adat dan kebiasaan kita terhadap proses kebudayaan dengan lainnya, sehingga mampu menjalin kebudayaan dan mampu menjalin toleransi dengan masyarakat yang lainnya. Berikutnya terakhir adalah menggapai hidup. Ini takdir dan tidak mungkin dirubah atau diperbaiki. Mereka berpikir pesimis bahwa mereka tidak mampu merubah atau memperbaiki bagaimana masa hidup yang akan datang. Dengan hal tersebut, perubahan sosial pada masyarakat itu akan terpencil atau lama mengalami perubahan sosial. Sekian dan terima kasih dalam proses pembelajaran kita pada hari ini.